Irfan dari program studi teknik informatika. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang proyek data mining dengan judul klasifikasi menggunakan klasifikasi penyakit jantung sebenarnya. Topiknya saya ambil adalah klasifikasi, dan saya akan menjelaskan seluruh dari pemahaman masalah, eksplorasi data, pemrosesan, penerapan model, sampai evaluasi dan interpretasi hasil. Di sini ada apa itu kategori. Saya langsung memutar. Di sini ada loading data, di data HCSV saya mengambil dari Kaggle. Ada data analisis, explorator data analisis. Di sini saya menggunakan 14 variabel dengan bisa dilihat, dan untuk data aslinya itu ada sekitar 303 data. Di sini ada saya menggunakan frekuensi jenis kelamin, beberapa penglihat jenis kelaminnya, ada 8. Lihat di sini ya, ini sininya, di sini juga frekuensinya. Lihat frekuensi jenis kelamin. Di sini ada nomor jenis kelamin. Dilihatlah, informasi datasetnya. Untuk lihat data yang lain seperti ini. Untuk describe, kita di sini ada version untuk antara 47 tahun mungkin, dan maksimal di 77 tahun. Frekuensi penyakit jantung dengan jenis kelamin itu 207. Dan misalnya perempuan, kita ada 24 dengan usia 72. Kemudian frekuensi penyakit jantung dengan jenis kelamin, ini frekuensinya untuk wanita di atas 20 dan untuk pria di atas 100. Dan ini tidak sakitnya, yang sakitnya untuk wanita ada di 60 ke atas, dan untuk pria ada di 90 ke atas. Ini positif penyakit jantung. Dan serang wanita untuk usia penyakit jantung maksimal, sini ada konfigur, scatter, dan level dan legend. Ini penyakit jantung dalam usia dan jenis, dan denyut jantung maksimalnya itu seperti ini. Maksimalnya itu yang sakit 200, yang tidak sakit mungkin ada di sekitar 190-an. Dapat di atas tampak semakin mudah sesuai dengan jantung maksimum mereka. Untuk umur ada di sekitar 60 tahunan ke atas untuk frekuensinya. Untuk pada jenis nyeri dada itu di info ini nyeri dada cross tabnya itu 104 9941. Tuh, kita memakai bar, kita tanya frekuensi jantung jenis nyeri dada.
Dan labelnya labelnya itu jenis nyeri dada, dan label frekuensi adalah benda dan expectation sisanya 0. Untuk frekuensi penyakit jantung per jenis nyeri dada itu seperti ini. Untuk tidak sakit yang frekuensinya itu hampir 100 ke atas, yang sakit itu kurang lebih 39 atau 40-an, dan yang pertama itu tidak sakit 10 frekuensi, dan yang sakitnya itu 40-an, 40 ke atas. Untuk yang keduanya itu antara yang tidak sakitnya itu 20 orang lah ya, dan untuk sakitnya itu ada di 60 lebih ke atas. Dan yang ketiga itu kurang lebih sama seperti yang nomor 1, dan untuk penyakitnya itu kurang dari 20. Ya, terima kasih pada penonton. Maksudnya itu skor matriknya itu seperti ini, dan untuk angka-angkanya itu seperti ini. Skor matrik dan figurnya itu hebatnya itu seperti ini. K1.0 dari 0.-0.4 ke 1.0. Yang lebih banyaknya itu negatif. Kita kedua terbalik. Untuk pemodelan ada di 223. Untuk variabel bebasnya ada di targetnya itu berarti 3 ini ya targetnya. Variabel terlihat seperti ini. Split data angka acak, untuk random juga itu angka acak ya. Untuk range nya itu random juga, ini juga random. Untuk split data trend dan testnya itu seperti di sini, menggunakan 13 kolom dan 42 data. Lalu untuk tesnya itu juga seperti ini, 1 row dan 13 kolom. Untuk trend seperti ini, dan ya tesnya juga seperti ini. Dan machine learning kita logistic regression, nearest neighbor, dan random forest. Yang selesaikan. Ini perbandingan modelnya itu seperti ini akurasinya. Logistic regression itu yang paling banyak ya, kan untuk random forest kurang lebih sedikit dari logistic regression. Dan untuk KNN neighbornya itu kurang dari 0,8. Dan neighbornya skornya itu seperti ini, skornya, dan yang minimnya juga seperti ini. Plot neighbor, label trend score itu kita menggunakan yang nilai neighbornya yang tertinggi pada data test. Untuk trend score-nya itu dari 1,0, untuk test score ada di 0,7 lah kurang lebih. Dan skor seperti ini, dan number of neighbor itu juga seperti ini. Untuk randomnya itu random ya, dengan random seed regression logistiknya. Random forest juga random range
dan random logistic regression seperti ini. Jadi angkanya itu kurangnya seperti ini, yang regression randomization logistic regression itu seperti ini. Yang semua ketika menggunakan parameter default. Untuk random forest itu kreditnya 20 dan meter estimatnya itu 10, sampelnya 13, sampel leafnya 3, leafnya 3. Itu random forest classifier. Untuk hasilnya itu seperti ini ya. Hasilnya ada grid search. Grid search juga itu random activity-nya, dan keluarnya itu seperti ini. Untuk hasilnya itu juga seperti ini. Yang sama seperti sebelumnya, karena grid saya mungkin sudah kombinasi kita berbeda. Random relation model klasifikasi itu keluar angka seperti ini, angkanya itu. Untuk angkanya itu yang y-testnya itu ini, yang y-prep seperti ini, y-testnya itu seperti ini. Graph dan score kita latrap curves itu ada di sini. Persisnya di angka 0,90. Conversion matrix, itu conversion matrixnya kita pakai yang headnya true label dan predikat label. Predikatnya itu 20, 0 dan nananya 1, 2, 22 sama 2, mungkin 6 sama 3 yang true label. Untuk classification report kita ada hasilnya itu seperti ini, dan yang itu low grade itu kita seperti ini hasilnya, dan yang itu hasilnya seperti ini. Akurasi itu hasilnya seperti ini, dan yang asasi itu yang minnya itu itu ada hasilnya seperti ini. Dan precision score kita hasilnya seperti ini, precision scoring. Dan ini cross function score, yang recall-nya itu kita menghasilkan hasil seperti ini. Untuk score cross validasinya ke scoring itu hasilnya seperti ini. Visualizing kita ada seperti ini. Akurasi itu di angka 0,8, precision di angka 0,8, dan recall di angka 0,9 lebih. F1-nya itu angka 0,8 lebih. Itu seperti itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.